Hari ini kita akan belajar lagi kasih karunia dan kebenaran. Dan kita perlu memahami bahwa sekarang kematian Kristus di kayu salib telah menyelesaikan, menggenapi hukum Taurat. Jadi kehidupan perjanjian yang lama sudah digenapi. Ayatnya di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata bahwa sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi ada dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah perjanjian hukum Taurat, di mana Musa membawa hukum Taurat itu, dan terjadi di Gunung Sinai, banyak membawa kematian. Ketika hukum Taurat diberikan, 3.000 orang mati pada waktu itu. Itu bukti bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Karena hukum Taurat itu menuntut perbuatan baik, menuntut upaya, menuntut untuk kita diberkati, menuntut harus begini, harus begitu, untuk selamat harus begini, harus begitu, untuk melihat mujizat harus begini, harus begitu, menuntut upaya, menuntut kerja keras, dan membuat kita akhirnya stres, membuat akhirnya tertekan. Tapi puji syukur oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita ada di perjanjian yang baru. 2000 tahun lalu di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Artinya tuntutan dari hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita hidup dalam perjanjian baru. Puji Tuhan, perjanjian baru di Bukit Sion diberikan, itu bukan menuntut, tapi kasih karunia, memberi. Surga memberikan dirinya sebagai jalan keselamatan, memberikan Yesus sebagai jalan keselamatan. Ketika kita diberkati, kita tidak perlu bersusah payah lagi untuk diberkati. Ketika kita untuk mendapatkan mujizat, tidak perlu bersusah payah lagi untuk mendapatkan mujizat. Karena di dalam Kristus tersedia segala sesuatu yang kita harapkan. Di dalam Kristus tersedia segala berkat-berkat yang kita butuhkan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan percayalah, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa Yesus datang memberikan kita hidup, bukan hidup yang biasa-biasa, bukan hidup yang berkekurangan, bukan hidup yang standar-standar saja, tetapi Dia memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Itu adalah janji Bapa, kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Cuma masalahnya begini, Mas Yo. Masalahnya adalah begini, hidupnya di perjanjian baru, tapi pola pikirnya masih pola pikir lama. Benar nggak? Banyak orang Kristen terjebak di situ. Banyak kita terjebak di situ. Kita sudah hidupnya di perjanjian baru, di bawah kasih karunia Kristus, tapi mindset kita itu ada di perjanjian lama. Harus begini dulu supaya dapat begini, harus ini dulu supaya menerima ini. Ada usaha, effort. Ada usaha, akibatnya apa? Meskipun di bawah perjanjian baru, dia masih tertekan. Benar nggak? Dia masih tertekan, dia masih stres, dia masih panik, dia masih bingung, dia masih mempertanyakan apakah Tuhan mengasihi dia atau tidak. Padahal dengan Yesus mati di kayu salib, itu sudah sangat lebih daripada cukup untuk membuktikan bahwa Dia sangat-sangat mengasihi kita. Akibatnya apa? Ketika dia menjalani hidupnya, dia penuh dengan tekanan, dia stres. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa anggur yang baru tidak boleh ditaruh di tempat kirbat yang lama. Di tempat yang lama, karena kenapa? Karena anggur yang baru itu akan merusak kirbat yang lama itu tadi. Nah, artinya begini, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa membawa pola pikir yang lama. Tidak bisa membawa pola pikir yang lama. Karena kalau kita membawa pola pikir yang lama, hidup di bawah kasih karunia Tuhan, maka yang terjadi adalah hancur dua-duanya. Kita kehilangan semuanya, tidak menikmati kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting dalam hidup ini kita senantiasa percaya dan menjalani kehidupan kita dengan cara apa? Hidup di dalam Kristus. Hidup dalam Kristus. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata begini, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Bapa, anugerah Bapa, kemurahan Bapa ialah hidup kekal
Hidup kekal di mana? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kata kunci hidup di dalam perjanjian baru adalah hidup di dalam Kristus. Menjalani kehidupan ini bersama dengan Kristus, dituntun oleh Kristus, mengenal Kristus. Apakah arti dari Kristus? Kristus adalah artinya yang diurapi. Mengapa demikian? Ya, Kristus yang diurapi itu punya makna begini. Satu-satunya yang dipilih surga untuk menyelamatkan kita itu hanya Yesus Kristus. Banyak orang bisa mengaku dia juru selamat. Benar enggak? Oh, saya bisa menyelamatkan, saya bisa menolongmu sisi keuangan, saya bisa menolongmu di sisi rumah tangga, saya bisa menolongmu di sisi pekerjaan, saya bisa menolongmu di sisi A, B, C, dan D. Tapi cuma Yesus Kristus yang bisa menolong semua area kehidupan kita. Sama seperti juru masak, ya kan? Ya. Semua orang bisa masak. Saya bisa masak mie, saya bisa masak air, saya bisa masak lodeh, saya bisa masak apa lagi? Capcay. Saya bisa bikin donat. Terima kasih buat kiriman donatnya Cenini. Bukan endorse. Terima kasih buat kiriman donatnya Cenini. Tuhan Yesus memberkati. Bisa bikin, tetapi apakah kita ini juru masak? Belum tentu. Karena cuma juru masak saja yang bisa membuat semua jenis masakan dan hasilnya enak luar biasa. Nah, demikian juga dengan juru selamat. Juru selamat, apakah semua orang juru selamat? Enggak, cuma satu juru selamat. Siapakah juru selamat? Adalah dia yang bisa menyelamatkan semua area kehidupan kita. Cuma dia yang bisa menyelamatkan area kehidupan kita. Waktu kita ada dalam Kristus, firman Tuhan berkata, kita punya kuat. Dia menjadi juru selamat buat kita. Kabar baiknya, dia menyelamatkan hidup kita. Itu bukan cuma ketika kita mati masuk surga, Mas Yo. Ya. Tapi ketika kita hidup, kita mengalami kekurangan dalam finansial, Tuhan buka jalan untuk memberikan keselamatan. Ketika kita sakit, kita percaya kasih karunia-Nya, kita percaya anugerah-Nya, Tuhan buka jalan untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Bahkan Yesus itu menjadi jalan kesembuhan kita. Jadi cuma Yesus saja yang membuat kita melihat keselamatan sejati. Bukan cuma hidup nanti akan datang, tetapi hidup di bawah matahari ini. Jadi ketika kita hidup di dalam kasih karunia ini, penting kita memahami bahwa kita ada di dalam Kristus. Kita ada di dalam kemurahan Tuhan. Kita ada di dalam kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan, Kristus itu enough for me. Kristus itu cukup buat kita. Roma 8 ayat 36 hingga ayatnya ke-39. Roma 8 ayat 36-39 firman Tuhan berkata begini. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin, kata firman Tuhan. Kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Roma 8 ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Ini janji firman Tuhan. Waktu kita ada di dalam Kristus, karena kita ada dalam Kristus, memang setiap hari kita ada dalam bahaya maut, kata firman Tuhan. Ada orang yang berusaha orang berusaha untuk menekan kita. Iblis berusaha menghancurkan kita. Bahkan malaikat maut berusaha mengambil kesehatan kita, mengambil nyawa kita, berusaha untuk membinasakan kita. Firman Tuhan berkata kita dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Kenapa dikatakan domba? Karena begini saudara, domba sama kambing itu beda loh Mas ya. Domba sama kambing itu beda. Bedanya di mana? Kalau kambing itu punya tanduk, domba tidak punya tanduk. Kambing itu punya kaki yang besar, badannya tidak terlalu besar kambing. Tapi domba kakinya kecil, badannya besar, bulunya banyak. Iya kan? Itu domba. Terus itu beda. Artinya begini, domba itu tidak punya tanduk untuk bisa menghadapi, melawan musuh. Tidak ada senjatanya. Tidak ada senjatanya. Tapi kambing, dia bisa seruduk, dia bisa nanduk, dia bisa nusuk. Ada perlawanan. Dia bisa melawan, dia bisa effort, dia bisa punya usaha untuk menghadapi musuhnya. Tapi apakah dia menang? Belum tentu, tergantung musuhnya sebesar apa. Domba tidak punya. Tidak punya apa-apa yang dia bisa pakai untuk melawan. Tapi satu-satunya domba adalah dia punya gembala. Amin. Domba punya gembala. Dia tidak mengandalkan kekuatan yang daripada dirinya, tapi dia mengandalkan gembalanya. Waktu serigala datang, domba berseru, gembalanya yang akan menghalau serigala-serigala dari hadapannya. Demikian juga saudara dan saya, kita dianggap seperti domba. Kita tidak bisa untuk melawan karena kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita mesti membalas dengan kebaikan, itu kata firman Tuhan. Tapi satu-satunya yang dapat menolong kita, menyelamatkan kita, yaitu gembala kita. Orang bisa berbuat jahat kepada kita, orang bisa menekan kita, orang bisa nusuk kita dari belakang, mengecewakan kita. Tapi waktu kita datang kepada gembala kita yang baik, dia memberikan pertolongan. Yang kedua, domba badannya gendut, kakinya kecil. Jadi yang gendut-gendut itu dombanya Tuhan. Gak ini cuma guyon. Artinya apa? Domba tidak punya kemampuan untuk lari dari musuh. Domba tidak punya kemampuan untuk lari dari masalah, dari serigala. Kita sebagai anak-anak Tuhan demikian. Kita tidak bisa lari menghindar dari masalah. Karena memang masalah itu harus dihadapi. Tapi meskipun demikian, waktu kita punya sebuah keyakinan, kita ada gembala. Yesus menjadi gembala kita, gembala yang baik, gadanya dan tongkatnya yang melindungi kita. Sehingga apapun masalah kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita punya gembala. Itu sebabnya firman Tuhan berkata begini, sepanjang hari kita diperhadapkan dengan maut, sepanjang hari kita diperhadapkan dengan orang-orang yang berusaha untuk mencelakai kita, tetapi ketika kita di dalam Kristus, firman Tuhan berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang besar itu. Sekali Yesus sudah menyelamatkan kita, sekali Bapa sudah mengasihi kita, sekali untuk selama-lamanya Dia pasti menyelamatkan, Dia pasti menunjukkan kasih setianya yang besar, dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya hari ini punya pemikiran yang baru di perjanjian yang baru, bahwa kita hidup bukan karena upaya lagi seperti kambing tadi, tapi kita hidup seperti domba, bukan karena upaya kita, bukan karena kekuatan kita, ada satu lagi juga ya, karena gembala kita yang baik. Seorang domba pasti mengenal seekor domba. Seekor domba pasti mengenal suara gembala. Itu yang dikatakan dengan di Yohanes, kitab Yohanes. Domba mengenal suara gembalanya. Jadi ketika kita punya pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan gembala kita. Siapakah gembala kita? Tuhan Yesus Kristus. Dia gembala yang baik, Dia gembala yang mengasihi kita. Kita mengenal Dia sebagai Dia pribadi yang mengasihi kita. Itulah yang membuat kita tidak khawatir, tidak takut menghadapi segala tantangan. Bolehlah ada badai, bolehlah ada virus, bolehlah ada sakit penyakit, bolehlah ada krisis, tapi kita punya gembala yang baik. Kita kenal Dia mengasihi kita, Dia siap berkorban jiwa raga buat kita demi menyelamatkan kita. Apalagi cuma kehidupan di bawah matahari, Dia pasti menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Itulah kasih karunia Tuhan, itulah kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hidup di bawah kasih karunia, yaitu berarti kita hidup di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30.
1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Waktu kita ada di dalam Yesus Kristus, oleh Bapa, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Menarik sekali kalau kita berbicara tentang hikmat ini. Banyak orang bingung, panik bagaimana melewati, menjalani krisis ini. Enggak. Ketika harus PSBB, dia bingung harus berbuat apa. Banyak orang kemudian menjadi stres. Ada orang, saya punya teman itu di Bandung, akibatnya dia punya karyawan yang ribuan dan harus tutup perusahaannya, pabriknya itu harus tutup. Dia menjadi sangat tertekan. Padahal dia anak Tuhan juga. Dan hidupnya dia bertanya, mana Tuhan, mana kuasamu? Dia sudah berdoa, dia sudah mengundang hamba Tuhan untuk berdoa, dia sudah melakukan ini. Dia stres, dia menjadi sangat-sangat tertekan akibat PSBB ini. Karena banyak perusahaan yang harus ditutup dan lain sebagainya. Dia mulai menyalahkan Tuhan, dia mulai tertekan. Tapi pada waktu itu saya cuma bilang sama dia, bro, sampai kapan kamu akan stres? Sampai kapan kamu memikirkan usahamu? Sampai kapan kamu memikirkan? Percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan hikmat kepadamu. Awalnya dia tidak mudah untuk menerima. Omong kosong lah dia ngomong seperti itu. Tapi berjalannya waktu, saya tetap kirim ayat-ayat firman Tuhan, menguatkan dia. Saya menyampaikan supaya memberitakan kepadanya bahwa kamu itu disayang sama Tuhan. Ingat tahu apa yang terjadi. Sampai sekarang saya sempat belum kontak lagi beberapa waktu yang dekat ini. Cuma terakhir waktu saya kontak sama dia, dia bilang berkata begini, it's okay, semua itu adalah miliknya Tuhan. Kalau memang ini harus terjadi, terjadi. Yang penting aku dan keluargaku itu ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Nah, ini sesuatu yang saya lihat ini positif. Awalnya dia mengeluh, menggerutu, dan dia makin lama makin tertekan. Tapi ketika dia mendengarkan kabar baik, dia merasakan bahwa Tuhan memahami bahwa Tuhan mengasihi dia dan dia dalam Kristus, dan kemudian dia bisa mensyukuri. Dia tahu bahwa semua adalah milik Tuhan, apapun yang terjadi, it's okay. Tapi yang penting dia dalam perlindungan Tuhan. Hatinya penuh dengan damai sejahtera, hatinya penuh dengan sukacita, dan dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan untuk dia mendapatkan hikmat dari Tuhan sehingga dia bisa menguatkan keluarganya. Awalnya dia yang dari tertekan, panik sebagai kepala rumah tangga, dia tertekan dan panik, tapi dia mendapatkan hikmat dan dia bisa menguatkan orang lain. Yang coba saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini, saudara. Kita butuh hikmat. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita tidak tahu harus membuat keputusan mana yang benar, mana yang baik, mana yang terbaik. Kita tidak tahu memutuskan. Kalau yang buruk dengan yang benar, gampang. Kita pasti pilih yang benar, pilih yang baik. Tapi yang sulit ini mencari antara yang baik dengan yang terbaik, ya, atau yang baik dengan yang benar. Sulit kita memutuskan itu, karena sama-sama diperhadapkan dengan sesuatu yang baik. Disitulah kita membutuhkan hikmat. Waktu kita punya hikmat, maka kita bisa membuat keputusan, ya, keputusan yang tepat, sehingga kita tidak keliru. Dan justru di balik pandemi yang terjadi ini, kita bisa melihat kelimpahan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya banyak orang yang melakukan trading hari-hari ini mendapatkan keuntungan. Dan itu mereka, saya percaya itu karena hikmat Tuhan, gitu ya. Ada banyak kesaksian yang saya dengarkan teman-teman yang melakukan trading, mereka mendapatkan keuntungan begitu gini. Saya percaya itu hikmat Tuhan, sehingga mereka membuat keputusan yang terbaik untuk kehidupan, untuk apa yang mereka lakukan. Yang saya mau katakan bahwa dari manakah hikmat itu datang? 1 Korintus 1:30 tadi berkata, di dalam Kristus. Hikmat untuk menyelesaikan segala persoalan, masalah dalam hidup ini adalah ketika kita ada di dalam Kristus. Amin. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara bahwa mari kita jalani kehidupan ini dengan bersyukur, dengan percaya bahwa kita ada di dalam Kristus.
Kristus sangat mengasihi kita. Kristus peduli dengan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Dia yang kaya rela jadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Itu artinya apa? Yesus pasti bekerja keras menolong saudara. Yesus pasti bekerja menyelamatkan saudara. Dia bukan cuma bisa menyelamatkan, tetapi Yesus adalah juru selamat. Semua area kehidupan saudara, Yesus Kristus pasti bisa menyelamatkannya. Ayatnya yang terakhir dalam Yeremia 17, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, tetapi daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itu adalah bahasa perjanjian lama. Tetapi bahasa perjanjian barunya adalah begini. Diberkatilah mereka yang hidup di dalam Kristus. Kalau dulu kan mereka masih mengandalkan Tuhan, melihat Tuhan sebagai pribadi yang terpisah dengan mereka di perjanjian lama. Tapi sekarang, sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, kita tidak lagi terpisah dengan Dia. Kita menjadi satu. Bahkan di firman Tuhan berkata, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Rumah, bait Kristus, bait Tuhan adalah tubuh kita ini. Jadi kita tidak terpisahkan. Jadi ayat ini dalam bahasa perjanjian barunya saya akan baca begini. Diberkatilah mereka yang ada di dalam Kristus, yang menaruh pengharapannya kepada Kristus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya terik. Ketika kita ada dalam Kristus, kita tidak mengalami datangnya panas terik. Ketika kita dalam Kristus, meskipun ada panas terik, daunnya tetap hijau. Kita yang ada dalam Kristus tidak akan khawatir dengan tahun kering. Ya, banyak orang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang kering. Yang penting bisa hidup saja itu sudah oke. Hei, saya mau berkata kepada saudara, kita ada di dalam Kristus. Tahun kering memang faktanya demikian, tapi kita ada dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, kita tidak khawatir dalam tahun kering. Karena kenapa? Meskipun tahun kering, kita tidak pernah berhenti menghasilkan buah-buah. Apa yang kita kerjakan berhasil. Usaha bisnis pekerjaan kita dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Punyalah pemahaman bahwa kita hidup di bawah kasih karunia. Satu-satunya meterai tanda bahwa kita hidup di bawah kasih karunia adalah kita hidup di dalam Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang besar. Kenapa? Karena kita ada dalam Kristus. Tidak ada yang musuh yang berani menyerang kita, mengintimidasi kita, menekan kita. Karena kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Dan yang terakhir, tidak ada yang dapat menghentikan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Kristus adalah berkat yang sejati. Dia ada dalam kehidupan kita. Maka meskipun tahun kering terjadi, kita bukan cuma bisa hidup, tapi kita bisa melihat kelimpahan mujizat yang luar biasa. Saya berdoa kita semua diberkati. Tetap percaya, tetap semangat. Kita adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Orang-orang yang diberkati. Karena kenapa? Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, bukan karena kita kudus, bukan karena kita melakukan perbuatan yang baik. Bukan. Tapi karena kita ada dalam Kristus. Kristuslah yang baik. Bapalah yang dialah yang kudus. Dialah yang benar. Dan menganugerahkan kebenaran itu, sehingga olehnya kita diberkati dan melihat kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur buat kebenaran, mengucap syukur buat perjanjian yang baru yang Tuhan berikan, yaitu kasih karunia dan anugerah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa kami ada di dalam Kristus. Kami hidup bukan perbuatan kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya berdoa, saudara yang hari ini belum menerima Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sejak engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu,
sejak itulah hidupmu ada di dalam Kristus. Jika saudara ingin menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu buat saya, mengampuni dosaku, memulihkan keadaanku. Hari ini saya membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau mengampuniku, Engkau mengasihiku, Engkau memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Nyatakan kasih karunia-Mu. Aku hidup karena percaya, karena kasih karunia Tuhan melimpah-limpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara yang sudah berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini untuk selama-lamanya engkau ada di dalam Kristus. Engkau tidak terpisahkan lagi oleh Kristus karena Kristus tinggal dalam hatimu. Sehingga percayalah, menghadapi segala krisis, segala pergumulan, segala tekanan, menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, kita ada dalam Kristus. Kita ada hikmat, ada perlindungan, bahkan ada berkat-berkat yang berlimpah. Terlebih lagi ada hidup kekal, keselamatan yang Yesus nyatakan, yang Bapa nyatakan di dalam Kristus Tuhan. Haleluya.